Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya Hendra Wijaya dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Metalhead. Tapi sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Film bernuansa hitam dan putih ini berlatar di sebuah dunia pasca apokaliptik. Di awal cerita diperlihatkan seorang wanita paruh baya bernama Bella sedang mengendarai sebuah mobil bersama rekannya Anthony dan juga Clark. Mereka bertiga diketahui ingin pergi ke sebuah gudang untuk membantu seseorang bernama Jack yang katanya sedang dalam kondisi sekarat. Meskipun kondisi Jack semakin memburuk, Bella bersikeras untuk menemukan sesuatu yang mampu untuk membuat Jack merasa lebih baik. Setibanya di sana, Clark bertugas untuk membajak sebuah mobil box yang terparkir di luar gudang. Sedangkan Bella dan Anthony menyelinap masuk ke dalam gudang untuk mencari sesuatu. Di dalam gudang itu, Bella berusaha menemukan sebuah kotak dengan kode unik yang ia catat di tangannya. Tak lama kemudian, mereka pun menemukan kotak itu. Akan tetapi, ketika Anthony mengambil kotak tersebut, di belakang kotak itu ternyata terdapat sebuah robot penjaga berkaki 4 yang dikenal dengan sebutan Doc. Mengetahui kehadiran seseorang di dalam gudang, robot itu pun dengan seketika melepaskan pecahan peluru yang berisi pelacak ke tubuh Anthony dan juga Bella. Robot berkaki 4 itu lalu menembak Anthony sebanyak 2 kali hingga pria itu tewas di tempat. Di sisi lain, Bella yang ketakutan segera melarikan diri dari lokasi, diikuti dengan Clark yang juga telah membajak mobil box di luar gudang. Akan tetapi robot itu ternyata terus mengejar mereka dan berhasil melompat masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Clark. Dalam waktu sepersekian detik, Clark yang ketakutan ditembak di kepalanya oleh robot metal itu. Setelah berhasil membunuh Clark, Doc lalu mengendarai mobil tersebut dan berusaha mengejar Bella. Bella yang panik segera membelokkan mobilnya ke dalam hutan dan berakhir di ujung tebing. Robot itu kemudian mendeteksi keberadaan Bella dan menerobos masuk ke dalam mobil. Beruntungnya, Bella berhasil keluar dari dalam mobil dengan selamat dan meninggalkan mobil tersebut jatuh bersama robot itu ke dalam jurang. Beberapa saat setelah itu, Bella yang terluka berusaha mengeluarkan pecahan metal pelacak di kakinya dengan menggunakan sebuah tang penjepit. Ia kemudian memasukkan metal pelacak itu ke dalam sebuah botol plastik dan melemparkannya ke sungai. Bella yakin bahwa robot menyerupai anjing itu pasti masih dapat beroperasi. Merasa khawatir, Bella berusaha menghubungi seseorang dengan walkie-talkie-nya untuk menyampaikan pesan kepada Ellie dan Graham apabila ia tidak berhasil kembali. Di sisi lain, setelah terjatuh ke dalam jurang, robot berkaki 4 itu ternyata mengalami kerusakan pada salah satu kakinya. Meskipun Bella sudah membuang metal pelacak yang tertanam di kakinya, akan tetapi Doc berhasil menemukan keberadaan Bella dengan melacak jejak darahnya. Bella yang merasa panik dan ketakutan segera memanjat sebuah pohon besar untuk menghindari robot itu. Doc yang sudah kehilangan satu kakinya ternyata mengalami kesulitan ketika memanjat pohon tersebut. Robot itu pun akhirnya berhenti dan beristirahat sambil menunggu Bella turun. Malam harinya, Bella yang kelelahan tertidur di atas pohon. Akan tetapi ia tiba-tiba kehilangan keseimbangannya dan hampir saja terjatuh. Beruntung ia berhasil kembali naik ke atas pohon sambil disaksikan oleh Doc yang menunggunya di bawah. Di sisi lain, Bella akhirnya menyadari bahwa robot itu ternyata bertenaga baterai. Ia kemudian dengan sengaja melemparkan permen yang ia miliki ke arah robot itu yang pada akhirnya membuat Doc kelelahan dan kehabisan baterainya. Ketika Doc tidak lagi merespon, Bella segera turun ke bawah dan melarikan diri.
Wanita paruh baya itu kemudian tiba di depan gerbang sebuah rumah dan memutuskan untuk memanjatnya. Setelah berhasil masuk, Bella juga menemukan sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah. Ia pun akhirnya masuk ke dalam rumah megah itu berniat untuk mencari kunci mobil tersebut. Akan tetapi, tanpa diduga Bella justru menemukan dua sosok mayat yang sudah membusuk di dalam kamar tidur rumah itu. Ia kemudian mengambil senapan yang dipegang oleh salah satu mayat dan juga merogoh kunci mobil di dalam celana mayat tersebut. Sedangkan di sisi lain, ketika matahari sudah terbit, Doc yang sudah kehabisan tenaga ternyata memperoleh energinya dari cahaya matahari. Dan setelah energinya penuh, robot itu pun kembali mendeteksi keberadaan Bella dan masuk ke dalam rumah setelah membobol gerbang rumah tersebut. Pada saat yang bersamaan, Bella yang sedang mengobati lukanya di kamar mandi mengetahui bahwa robot itu telah masuk ke dalam rumah. Ia pun kemudian bersembunyi di salah satu ruangan. Ketika robot berkaki 4 itu mendekat dengan pisau di salah satu tangannya, Bella dengan segera menyiramkan sekaleng cat tembok ke sensor visual robot itu, lalu melemparkan kalengnya ke dinding. Mendengar dentuman kaleng tersebut, Doc langsung menyerang sumber suara itu dengan sangat brutal. Sedangkan di sisi lain, Bella berhasil melarikan diri ke halaman rumah dan masuk ke dalam mobil. Akan tetapi, sialnya mobil tersebut ternyata tidak mau menyala. Bella pun kemudian mempunyai ide untuk memperbesar volume radio yang sedang memutarkan sebuah lagu yang berjudul Golden Brown. Mendengar hal itu, Doc lalu menuju ke sumber suara dan masuk ke dalam mobil. Bella yang sudah menunggunya dengan segera menembak kepala robot yang berbentuk anjing itu. Namun sayangnya, robot tersebut memberikan perlawanan dengan cara melukai kaki Bella dengan pisau di tangannya. Tidak menyerah, Bella kembali menembak robot itu untuk kedua kalinya. Akan tetapi, tanpa diduga, Doc kembali melepaskan metal pelacak terakhirnya. Lalu ia pun berhenti beroperasi dan tergeletak di tanah. Setelah pertarungan sengit itu, Bella kembali ke dalam kamar mandi di rumah tersebut. Sambil berkaca, ia melihat beberapa pecahan metal pelacak yang sudah tertanam di wajahnya. Bella lalu mengangkat sebuah pisau berniat untuk mengeluarkan metal pelacak itu. Namun ia baru menyadari bahwa salah satu metal ternyata telah tertanam di pembuluh darah lehernya. Bella pun kemudian mengambil walkie-talkie-nya dan mulai berbicara, meskipun ia tidak tahu pasti apakah ada orang yang mendengarnya. Dengan suara lirih, ia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah kembali. Bella juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Ellie dan kepada Jack karena ia tidak bisa menepati janjinya untuk mencari pengganti atas barang yang gagal mereka ambil sebelumnya. Dan yang terakhir, Bella mengatakan bahwa ia sangat mencintai Graham dan mereka semuanya. Dari pesan itu bisa diasumsikan bahwa Bella mengirimkan pesan terakhirnya kepada suami dan juga keluarganya. Setelah menyelesaikan pesan tersebut, Bella tampak mempersiapkan dirinya untuk menyayat lehernya sendiri. Hal ini ia lakukan karena ia tahu bahwa kawanan robot berkaki 4 itu mulai berdatangan ke rumah tersebut. Dan ia pun tidak akan mungkin bisa lolos seorang diri. Di adegan terakhir diperlihatkan kembali mayat Anthony yang tergeletak di dalam gudang. Tak jauh dari mayat pria itu, tampak sebuah box yang sempat ingin mereka curi sebelumnya, yang ternyata bukan berisi obat-obatan, melainkan hanyalah beberapa boneka beruang. Dan demikianlah film ini pun akhirnya selesai. Mungkin banyak dari teman-teman yang penasaran mengapa episode Black Mirror kali ini dibuat dalam bentuk hitam putih. Ide tersebut ternyata datang dari sang sutradara David Slade yang ingin agar episode kali ini terlihat seperti film horor zaman dahulu. Selain itu, ia juga ingin menampilkan nuansa yang cocok dengan konsep metal dan robot yang dibahas di episode kali ini. Di sisi lain, Charlie Brooker sebagai penulis sebenarnya berniat untuk membuat endingnya memperlihatkan seseorang yang seakan-akan bertindak sebagai operator di balik robot-robot kejam tersebut.
Akan tetapi, ia kemudian mengubah endingnya menjadi ending yang lebih sederhana dan juga menyentuh, di mana Bella ternyata diketahui berusaha mendapatkan boneka beruang tersebut untuk Jack yang sedang sakit agar anak itu merasa lebih baik. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Metalhead. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film atau series favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.